Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan beberapa formasi terbaik menurut saya yang wajib teman-teman coba di awal musim ini. Oke guys, jadi video ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai awal musim, dan banyak teman-teman yang penasaran juga mengenai taktik, strategi, dan formasi yang sering saya gunakan di beberapa musim terakhir. Jadi hari ini saya akan merekomendasikan beberapa formasi yang menurut saya bagus jika kita terapkan di awal musim ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Tapi sebelum kita membahas mengenai taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan di beberapa musim terakhir, mari kita bahas terlebih dahulu seberapa penting taktik, strategi, dan formasi di game Top 11. Taktik, strategi, dan formasi sangat penting di game Top 11 karena taktik, strategi, dan formasi dapat mempengaruhi hasil pertandingan tim kita secara signifikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa taktik, strategi, dan formasi itu sangat penting. Yang pertama, taktik. Taktik adalah rencana atau tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di Top 11, taktik dapat digunakan untuk memenangkan pertandingan dengan cara mengoptimalkan kemampuan tim dan mengalahkan lawan. Contohnya, jika kita tahu bahwa tim lawan lebih fokus pada menyerang, maka kita dapat menyesuaikan taktik kita untuk bertahan dengan lebih baik. Yang kedua, strategi. Ya, strategi adalah rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam game Top 11, strategi dapat digunakan untuk membangun tim yang kuat dan stabil di musim-musim berikutnya. Contohnya, jika kita tahu bahwa tim kita membutuhkan beberapa pemain baru, maka kita dapat mengembangkan strategi untuk merekrut mereka di musim transfer selanjutnya, atau kita bisa merekrut pemain dari akademi remaja. Yang ketiga, formasi. Ya, formasi adalah susunan pemain di lapangan yang digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan tim kita, guys. Di Top 11, formasi dapat digunakan untuk memaksimalkan kemampuan para pemain dan menghadapi formasi lawan yang kuat. Contohnya, jika tim kita atau tim lawan memiliki pemain sayap yang sangat cepat, maka kita dapat menggunakan formasi dengan 3 atau 4 back untuk mengatasi kecepatan mereka dan menempatkan back yang punya kekuatan serta tackle yang bagus. Dalam keseluruhan, taktik, strategi, dan formasi merupakan aspek penting dalam game Top 11, guys. Karena taktik, strategi, dan formasi dapat mempengaruhi hasil pertandingan tim kita secara signifikan. Dengan menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, kita dapat memaksimalkan kemampuan tim dan memenangkan setiap pertandingan. Oke guys, itu sedikit pembahasan mengenai seberapa penting taktik, strategi, dan formasi di game Top 11. Sekarang, mari kita masuk ke menu pasukan. Jadi ada beberapa formasi yang sering saya gunakan di beberapa musim terakhir, yang mungkin bisa teman-teman coba di awal musim ini atau di akhir musim nanti. Jadi ada 4 formasi yang selalu saya simpan, dan pastinya keempat formasi itu memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing. Oke, sekarang mari kita mulai dari formasi nomor 1, yaitu formasi 3-2-2-3 WM menyerang. Formasi 3-2-2-3 WM adalah formasi yang jarang digunakan di level profesional karena memiliki kelemahan yang cukup besar. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari formasi ini dengan hanya menempatkan satu back tengah. Yang pertama, mari kita bahas kelebihannya. Formasi ini memungkinkan tim kita untuk menyerang dengan banyak pemain, dengan banyak penyerang dan 2 gelandang serang tengah dan 2 penyerang sayap dan 1 striker. Tim dapat mengejar banyak gol.
Karena hanya ada satu back tengah, maka back itu dapat fokus pada pemain lawan yang paling berbahaya, seperti menjaga striker lawan. Hal ini dapat membuat pemain lawan menjadi kurang efektif dalam menyerang. Oke, untuk kelemahannya sendiri, jadi dalam formasi ini back tengah menjadi sangat penting karena menjadi satu-satunya back yang bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan tim kita, guys. Jika back tersebut cedera atau terkena kartu merah, maka tim akan sangat rentan terhadap serangan lawan. Dan formasi ini memiliki celah di bagian tengah lapangan yang cukup besar. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh tim lawan untuk membangun serangan dari tengah lapangan dan membuat peluang gol lewat situasi serangan balik cepat. Apalagi jika lawan menempatkan dua striker tangguh, formasi ini bisa sangat rentan kebobolan. Dan untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, selanjutnya formasi kedua yang sering saya gunakan di beberapa musim terakhir, yaitu formasi 3-1-2-1-3 gigih menyerang. Ya, formasi 3-1-2-1-3 dengan mengandalkan satu back tengah memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Formasi ini bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3 diamond, guys. Jadi kita akan bahas beberapa kelebihan serta kelemahan dari formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 diamond ini. Oke, sekarang untuk kelebihannya sendiri yaitu serangan. Ya, formasi ini sangat fokus pada serangan dengan 3 penyerang yang berada di depan, 2 gelandang yang dapat memberikan umpan-umpan yang kreatif, dan 1 playmaker atau yang bermain di posisi gelandang serang tengah yang dapat mengatur permainan dari tengah lapangan. Kemudian kontrol tengah lapangan yang bagus. Jadi dengan satu back tengah yang kuat dan handal, tim dapat mengontrol tengah lapangan dengan baik. Ya, back tengah juga dapat membantu dalam membangun serangan dari belakang. Dan formasi ini bisa mengandalkan kecepatan. Dalam formasi ini tim dapat mengandalkan kecepatan dari penyerang dan gelandang untuk mencetak gol. Tapi misalkan teman-teman tidak memiliki pemain yang cepat, juga formasi ini bisa cukup bagus. Tapi untuk kelemahannya sendiri, jadi banyak celah di sektor pertahanan. Jadi formasi ini memiliki resiko yang besar dalam hal pertahanan kita, guys, karena hanya ada satu back tengah yang menjaga pertahanan tim kita. Jika back tengah tersebut gagal menghalau serangan lawan, maka akan mudah bagi lawan untuk mencetak gol ke gawang tim kita. Dan yang kedua, rentan terhadap serangan dari sayap. Ya, karena hanya ada 3 back dalam formasi ini, maka tim rentan terhadap serangan sayap yang cepat dan efektif oleh tim lawan. Dan yang ketiga, kondisi fisik. Ya, formasi ini membutuhkan pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik, terutama di lini depan atau di tengah lapangan. Jika pemain kelelahan atau cedera, maka akan sulit bagi tim kita untuk mempertahankan ritme permainan mereka, guys. Dan kesimpulannya, formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 diamond dengan mengandalkan satu back tengah sangat efektif dalam menyerang, tetapi membutuhkan pemain yang kuat dan handal di pertahanan dan di tengah lapangan. Jika tim kita tidak memiliki pemain yang memenuhi persyaratan ini, maka formasi ini mungkin tidak cocok untuk digunakan. Kemudian untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, selanjutnya ada formasi yang baru saya simpan yang menurut saya bagus. Formasi ini adalah rekomendasi dari viewers saya dan sampai saat ini saya masih menyimpannya, yaitu formasi 3-2-2-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-2-1. Formasi sepak bola, formasi 3-2-2-1 memiliki kelebihan dan kelemahan seperti halnya formasi sepak bola lainnya, guys. Jadi mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan pertama yaitu menyerang dengan mengandalkan lebar lapangan. Ya, formasi ini memberikan kebebasan kepada pemain sayap untuk maju ke depan dan menyerang. Ini memungkinkan tim kita untuk menyerang dengan lebar dan menciptakan peluang dari kedua sisi lapangan. Jadi mengandalkan lebar lapangan untuk formasi 3-2-2-1 ini, guys. Yang kedua, kombinasi menyerang dan bertahan yang cukup baik. Jadi dengan 3 back tengah, 2 gelandang tengah, dan 2 gelandang sayap, formasi ini memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dan yang ketiga, kontrol tengah lapangan. Dengan 2 gelandang tengah dan 2 gelandang sayap, tim dapat mempertahankan kendali atas tengah lapangan. Ya, ini memungkinkan tim kita untuk mengontrol permainan dan mengendalikan ritme pertandingan, guys. Dan untuk kelemahannya sendiri yaitu
vulnerable di sisi lapangan. Formasi ini dapat menjadi rentan di sisi lapangan karena hanya memiliki 3 back. Ini memungkinkan lawan untuk mengeksploitasi maksudnya apa sih, bacot anjir, mengeksploitasi ruang di antara back dan sayap. Susah banget anjir, padahal udah diketik nih guys, tapi tetap aja balelo ya pokoknya itulah. Jadi ini memungkinkan lawan untuk mengeksploitasi pokoknya itulah ruang di antara back dan sayap ya. Oke, mohon maaf biasa banyak bacot saya, maksudnya bukan bacot teman-teman, tapi bacot saya kadang-kadang suka melecot dan balelol seperti biasa. Yang kedua, terlalu banyak menyerang. Ya, dengan memiliki banyak pemain menyerang, formasi ini dapat meninggalkan celah di lini pertahanan. Ini bisa menjadi masalah jika tim lawan berhasil mencuri bola dan melakukan serangan balik cepat. Dan yang terakhir, kurangnya striker di murni guys. Ya, sebenarnya kita menempatkan striker murni, tapi kadang-kadang karena saya menempatkan Palestine jadi masih kurang gitu. Tapi misalkan teman-teman tempatkan voucher atau target man, formasi ini bisa sangat bagus. Ya, dalam formasi ini hanya ada satu striker murni yang bisa membatasi kemampuan tim untuk mencetak gol. Apalagi di sini saya menempatkan Palestine, teman-teman bisa tempatkan striker lain dan ya mungkin itu akan sangat bagus. Dan tim kita mungkin perlu mengandalkan kontribusi gol dari gelandang dan back untuk menyeimbangkan kekurangan ini guys. Ya, setiap formasi selalu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan menurut saya formasi 3-2-2-2-2-1 ini atau formasi 3-4-2-1 ini cukup bagus juga sih. Udah saya coba menghadapi tim yang lebih kuat dan formasi ini cukup bagus. Kemudian untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan yang terakhir adalah formasi 4-1-2-3 menyerang tanpa gelandang tengah murni atau tanpa MC. Formasi ini disebut sebagai formasi 4-1-2-3 P-style atau 4-4-3-3 juga bisa. Tapi bukan holding, kalau holding lebih ke bertahan. Formasi sepak bola 4-1-2-3. Formasi 4-1-2-3 P-style tanpa midfield center memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut guys. Pertama, mari kita bahas kelebihannya. Serangan yang kuat. Oke, formasi ini memiliki 3 striker dan 2 gelandang sayap sehingga dapat memberikan serangan yang kuat. Pemain dapat menyerang dari sisi lapangan dan dari tengah lapangan. Yang kedua, pertahanan yang solid. Dengan 4 back dan 1 gelandang bertahan, formasi ini dapat memberikan pertahanan yang solid. Back dan gelandang bertahan dapat membantu dalam mencegah serangan lawan guys, dari area tengah ataupun dari sisi. Yang ketiga, pemusatan permainan. Dengan 2 gelandang, tim dapat memusatkan permainan ke depan dan menyerang dengan lebih terorganisir. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama rentan terhadap serangan balik. Ya, betul sekali, tanpa adanya gelandang tengah yang dapat mengatur permainan di tengah lapangan atau mengatur tempo permainan, formasi ini menjadi rentan terhadap serangan balik dari lawan. Dan yang kedua, kurangnya kreativitas. Ya, meskipun kita punya gelandang serang yang kreatif, tapi beda dengan midfielder center atau MC. Tanpa adanya gelandang tengah yang dapat mengatur permainan dan memberikan umpan-umpan kreatif, serangan tim bisa menjadi monoton dan mudah ditebak oleh tim lawan. Yang ketiga, keterbatasan variasi taktik. Ya, memang betul, dengan hanya memiliki satu opsi taktik, yaitu menyerang lewat sayap, tapi teman-teman bisa nyerang jadi tengah juga sih. Terserah teman-teman, tapi ini menurut saya pribadi, dengan hanya memiliki satu opsi taktik, yaitu menyerang lewat sayap kanan, tim dapat menjadi mudah diprediksi oleh tim lawan. Ini dapat membuat lawan lebih mudah untuk merencanakan taktik bertahan yang efektif. Tapi kita bisa usahakan. Kita bisa usahakan taktik strateginya di tengah pertandingan seperti apa, tergantung situasi. Oke, itu kembali kepada teman-teman, terserah mau merubahnya seperti apa. Serang dari sektor pertahanan lawan yang mana, yang pasti yang punya nilai paling rendah di antara pemain bertahan lainnya guys. Kemudian untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan. Di sana ada Hakim Ziyech yang punya atribut umpan silang yang bagus atau umpan crossing yang bagus. Kemudian untuk gaya umpan panjang, serangan balik nyala,
gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, selanjutnya banyak juga yang bertanya bagaimana menempatkan pemain menjadi penendang bola mati. Kalau menurut saya pribadi bisa jadi salah, teman-teman bisa koreksi sendiri. Jadi saya selalu menempatkan pemain yang punya pengaruh besar di dalam tim inti, guys. Contoh untuk penempatan kapten, ya saya menempatkan Hakim Ziyech yang usianya saat ini sudah menginjak 32 tahun. Tapi bukan hanya tua saja, guys, dia adalah pemain didikan saya sendiri yang punya pengaruh besar setiap pertandingannya, dan dia selalu mendapatkan nilai yang bagus atau performanya tetap bagus setiap musimnya. Dia adalah pemain yang sudah bertahan sangat lama untuk tim saya sejauh ini, dan dia adalah ya King Assist, Raja Assist untuk tim saya saat ini. Mungkin akan sulit mencari pemain yang bisa menggantikan perannya di tim inti di musim selanjutnya, guys, karena 2 musim lagi dia akan pensiun. Lalu untuk penendang sudut, saya menempatkan pemain yang punya atribut passing atau umpan crossing yang bagus. Dan untuk penendang penalti, saya tempatkan penendang penalti atau penendang bebas, saya menempatkan pemain yang punya tembakan atau penyelesaian yang bagus. Jangan lupa untuk kekuatannya juga harus bagus juga, dan itu cukup efektif karena pemain saya bisa memberikan dampak yang bagus pada permainan tim saya sejauh ini, guys. Jadi Al-Fatih, Mbappe, Frank Lampard, kemudian Hakim Ziyech yang sebelum jadi penendang sudut, dia juga memberikan kontribusi yang baik. Alah, ngomong apa sih? Maksudnya memberikan kontribusi dampak yang baik untuk tim saya. Saya udah berusaha ngomong sepelan mungkin tapi tetap balelol. Aduh, maaf nih, guys, biasa kurang ngopi dulu lah. Oke. Jadi seperti itu, guys. Jadi itulah beberapa rekomendasi taktik, strategi, dan formasi yang menurut saya bagus, yang mungkin bisa teman-teman coba di awal musim ini atau di akhir musim nanti. Oke, mungkin seperti itu saja. Jadi saya mau ingatkan lagi pada teman-teman, terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya rekomendasikan terkadang tidak menjamin membawa tim kamu selalu meraih kemenangan, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi untuk memastikan taktik, strategi, dan formasi itu cocok atau tidak dengan tim yang teman-teman kelola atau dengan pemain-pemain yang teman-teman miliki, pastikan kamu melakukan laga uji coba menghadapi teman atau rival terberat kamu yang punya kualitas mutu lebih besar 10 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya selalu bagus, bisa dipastikan bahwa taktik, strategi, dan formasi ini bisa cocok dan sesuai dengan susunan pemain inti yang teman-teman miliki. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan saya tutup video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau donasi ke channel ini lewat Super Thanks yang ada di bawah video ini. Gambar lope. Oh iya, saya juga lope sama teman-teman yang udah donasi. Dan saya juga lope buat teman-teman semua yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya sejauh ini. Serta saya ucapkan terima kasih banyak untuk partnership saya, yaitu Kiano Store, solusi tepat top up semua game mobile. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.